Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo history lover semua, kembali lagi bersama saya di kelas sejarah bersama Sami. G30S merupakan sejarah kelam yang terjadi di Indonesia. Pembunuhan 6 orang jenderal dan seorang perwira menimbulkan gejolak besar-besaran. Peristiwa ini berujung pada kehancuran PKI, jatuhnya Soekarno, dan naiknya Soeharto sebagai presiden. Namun, yang masih menjadi pertanyaan besar ialah siapa dalang dari gerakan tersebut. Para sejarawan dan akademisi memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Ada 5 versi yang berkembang, yaitu yang pertama, PKI sebagai dalang. Selama bertahun-tahun ini merupakan versi resmi dari peristiwa 65. Dalam versi ini PKI dikatakan sebagai dalang dari upaya kudeta 65. Versi ini menyoroti peran Biro Khusus yang merupakan badan rahasia yang berusaha memengaruhi personel militer aktif. Biro ini diketuai oleh Syam Kamarumazaman. Masalah dari versi ini ialah satu, versi ini tidak memberi motif yang masuk akal mengapa PKI mau melakukan gerakan tersebut. Padahal di waktu itu posisi PKI sedang ada di atas angin. Mengapa PKI mau melakukan sesuatu yang akan membahayakan posisinya sendiri? Atau mungkin ini adalah sebuah perjudian bagi PKI yang ingin mencoba menyingkirkan musuh-musuh politiknya. Lalu masalah kedua adalah kurangnya bukti. Penculikan jenderal di 1 Oktober memang bukan dilakukan oleh anggota PKI, melainkan para perwira AD berseragam. Memang di Lubang Buaya terdapat anggota PKI, namun jumlahnya masih tidak ada apa-apanya ketimbang para tentara. Namun versi ini masih ada beberapa bukti, di antaranya terbitan koran PKI yang mendukung serta pengakuan para terdakwa G30S di Mahmilub. Yang kedua adalah gerakan internal Angkatan Darat. Versi ini mengemukakan bahwa G30S memang gerakan internal AD, di mana beberapa perwira menengah angkatan darat muak dengan kemewahan dan hedonisme para jenderal. Versi ini menganggap PKI itu tidak terlibat dalam gerakan ini. Versi ini dikemukakan oleh 2 sejarawan terkemuka, yaitu Ruth McVie dan Ben Anderson. Mereka dengan seksama membaca pengumuman-pengumuman dari gerakan tersebut. Versi ini terkadang disebut juga Cornell Paper. Namun versi ini memiliki banyak kelemahan. Seperti kata sejarawan Geoffrey Robinson, Cornell Paper sepertinya telah pergi keluar jalur dengan mengabaikan bukti apapun tentang kemungkinan keterlibatan PKI dalam gerakan. Selain itu, ahli politik asal Australia Harold Crouch mengatakan kesaksian para pemimpin PKI di persidangan Mahmilub bersanding dengan pendapat para eksil mereka di pengasingan membuat tesis yang diajukan dalam Cornell Paper amat sulit dipertahankan. Yang ketiga, Soekarno. Versi ini menjelaskan bahwa Soekarno ingin mengganti para jenderalnya yang dianggap kurang loyal dan tidak serius serta sulit dipengaruhi. Soekarno ingin melakukannya dengan cara lama, yaitu mendaulat dengan cara menculik. Tujuan dari penculikannya ialah memaksa meletakkan jabatan. Cara ini jugalah yang dilakukan saat peristiwa Rengas Dengklok. Dalam versi ini, PKI hanya memainkan peran kecil. Teori ini diajukan oleh beberapa orang, diantaranya adalah Anthony Deg dan Salim Said. Bukti dari teori ini adalah kesaksian Bambang Wijanarko, ajudan Soekarno, yang menurut penuturannya pada 4 Agustus 1965 Soekarno pernah memanggil beberapa orang ke istana, salah satunya Untung. Untung diminta untuk menindak para jenderal yang dianggap tidak loyal karena menolak pembentukan angkatan kelima. Untung yang merupakan salah satu perwira pengawal Presiden Soekarno menjawab, "Jika Bapak membiarkan kita menindak para jenderal, saya akan melaksanakan perintah apapun dari pemimpin besar," kata Untung. Namun, kesaksian Wijanarko sepertinya di bawah tekanan, mengingat perlakuan buruk terhadap para tahanan dan pemalsuan kesaksian yang dibuat di dalam tahanan. Kalaupun benar, apakah mungkin Soekarno memerintahkan hal tersebut?
sebab di tanggal 4 Agustus sang proklamator sedang mengalami stroke ringan. Bukti kedua ialah kesaksian Patnaik, seorang pilot India yang dekat dengan Soekarno. Katanya di malam 30 September ia bertemu di Istana Merdeka. Setelah pembicaraan selesai, Patnaik diminta Soekarno untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang," kata Soekarno. Namun masalah dari bukti kedua ialah Bung Karno tidak sedang berada di istana saat malam tersebut, melainkan di Wisma Yaso. Yang keempat, Soeharto. Versi keempat ini menuding Soeharto sebagai dalang. Pada versi ini Soeharto merupakan tokoh yang sangat penting dalam kudeta yang dirancang untuk gagal. Tujuannya ialah memprovokasi serta memberi dalih pada Angkatan Darat untuk melakukan tindakan hukum yang meluas pada PKI dan Soekarno. Namun, tidak ada bahan dokumentasi yang meyakinkan untuk mendukung interpretasi ini. Akan tetapi, bukti tidak langsung sudah cukup menimbulkan pertanyaan serius tentang peran Soeharto. Bukti yang diajukan ialah pertemuan Kolonel Latif yang merupakan tentara yang terlibat dalam G30S dengan Soeharto di malam 30 September. Ketika itu Soeharto sedang menemani anaknya Tommy yang sedang sakit di Rumah Sakit Gatot Subroto. Di sini terdapat perbedaan kesaksian antara Latif dan Soeharto. Latif mengatakan ia datang untuk memberitahu bahwa gerakan menculik para jenderal akan dilaksanakan. "Memang saya berpendapat bahwa beliau yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal Soeharto," kata Latif dalam kesaksiannya. Namun pendapat Soeharto lain lagi. Ia mengatakan pada jam 11 malam Kolonel Latif, seorang dari komplotan KUP itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. Tetapi akhirnya ia tidak melakukan rencananya karena tidak berani melakukannya di tempat umum. Bukti lain ialah kedekatan Soeharto dengan para perwira yang terlibat dalam G30S. Soeharto menjadi komandan Letkol Untung selama masa Revolusi Nasional dan juga saat kampanye Irian Barat atau Trikora. Bahkan Soeharto pernah datang ke pernikahan Untung di Jawa Tengah. Kolonel Latif juga sempat bertugas di bawah kepemimpinan Soeharto. Yang kelima, CIA. Dalam versi ini CIA bekerja sama dengan sebagian tentara yang anti komunis untuk menyusun rencana yang dapat memberikan dalih kepada pasukan anti komunis ini untuk membasmi para orang-orang komunis. Kekuatan inilah yang digunakan untuk menumpas PKI dan menurunkan Soekarno. Soekarno sendiri pernah membuat klaim ini ketika ia menyalahkan G30S. Kebelingeran pemimpin PKI, subversi neokolonialisme dan imperialisme, dan adanya oknum-oknum yang tidak benar. Apalagi mengingat konteks perang dingin pada waktu itu, teori ini menjadi cukup masuk akal, di mana Amerika ingin mencegah agar Indonesia tak jatuh ke tangan komunis. Apalagi di medio 65-an PKI memang sedang kuat-kuatnya. Bahkan diprediksikan apabila pemilu dilaksanakan, maka PKI akan keluar sebagai pemenang pemilu. Di pertengahan 1965, Direktur CIA menulis kepada Presiden Amerika, Indonesia sudah memulai perjalanan yang akan membuatnya menjadi negara komunis dalam waktu yang tidak terlalu lama, kecuali kecenderungan ini dibalik. Beberapa potong dokumen rahasia Amerika Serikat juga mengindikasikan kemungkinan keterlibatannya. Semua sarana rahasia yang tersedia dan semua sarana terbuka yang tersedia, termasuk angkatan bersenjata, untuk mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Namun versi ini juga mayoritas masih berdasar kepada bukti tidak langsung, jadi masih belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, history lover, dalam menyikapi perbedaan versi ini kita mesti bijaksana. Tidak boleh mengecap salah satu sebagai
antek komunis atau antek Orde Baru atau kata-kata lain. Kita mesti berpikir bijak dan menerima perbedaan ini dengan baik. Nah, sebagai penutup juga saya tambahkan, saya bukan pro komunis, bukan pro Orde Baru, bukan pro kepada suatu pihak. Namun saya ingin menegaskan memang komunisme sudah seharusnya dilarang di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam history lover.